Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rakitan PC kita. Untuk anggotanya ada Ahmad Zafar Antoni dengan NIM 25074214046, Atar Naswan Asrum dengan NIM 25074214013, Fatir Muhammad Zaidan 25074214016, Nicholas Maximilian Adi Laksono 25074214048, Sarah Sofia 25074214015. Selanjutnya akan dijelaskan table oleh teman saya Nicholas. Oke. Pada bagian ini kami tampilkan rincian rakitan PC beserta harganya, yang dimulai dari prosesor hingga casing. Dari seluruh komponen yang kami pilih ini untuk memenuhi kebutuhan komputasi gaming dengan level menengah ke atas dengan biaya yang cukup efisien. Lanjut. Oke. Untuk rakitan PC yang pertama yaitu prosesor Intel Core i3 10105 Box Comet Lake Socket LGA 1200. Nah, pada Intel Core ini nih prosesor generasi ke-10 atau Comet Lake yang dirancang untuk kebutuhan entry hingga menengah. Nah, di prosesor Intel Core ini tuh memiliki 4 core dan juga 8 thread. Jadi nih gara-gara 4 core dan 8 thread ini mampu menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dengan lebih lancar. Dengan teknologi hyperthreading-nya memungkinkan setiap core mengerjakan dua sekaligus. Nah, jadi nih kecepatannya tuh memiliki base sekitar 3,7 GHz dan bisa naik otomatis hingga 4,4 GHz. Nah, kecepatan tinggi ini nih tentu sangat membantu gitu saat membuka aplikasi atau melakukan proses exporting file. Nah, bisa dilihat harganya itu 1,9 juta. Lanjut. Oke, selanjutnya motherboard. Nah, di sini kenapa saya memilih motherboard ECS H410 H6 M2 LG 1200 motherboard generasi ke-10. Nah, kami memilih motherboard ini karena untuk meminimalisir dari prosesor, RAM, dan SSD M.2-nya karena dari kelompok kami ini dibajetin untuk kisaran 4,5 juta. Nah, kenapa kami ngambil ini? Karena ya untuk meminimalisir harga-harga dari ya prosesor, RAM, terus SSD. Nah, di sini motherboard tersebut berfungsi sebagai pusat penghubung seluruh komponen komputer seperti prosesor, RAM, storage, dan power supply. Motherboard ini menggunakan soket LG 1200 sehingga kompatibel dengan Intel Core i3 10105 serta didukung chipset Intel H410 yang fokus pada kestabilan sistem. Oke, next. Udah belum? Next. Ya. Oke, jadi di sini pada saat ini saya akan menjelaskan tentang RAM yang digunakan, yaitu memori RAM PC HyperX Long DIMM DDR4 berkapasitas 8 GB dengan kecepatannya 2666 MHz. RAM ini berfungsi sebagai memori sementara yang menyimpan data dan aplikasi yang sedang dijalankan sehingga dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Semakin baik kualitas RAM, maka semakin lancar pula kinerja komputer. Nah, kapasitas 8 GB ini saat ini sudah menjadi standar minimum untuk menjalankan sistem operasi dan berbagai aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami hambatan yang berarti seperti lag atau loading yang lama. Selain itu, kecepatan 2666 MHz pada RAM ini sudah kompatibel dengan motherboard chipset H410 sehingga dapat bekerja secara optimal tanpa memerlukan pengaturan tambahan di BIOS. Dengan spesifikasi tersebut, RAM HyperX DDR4 ini sangat cocok digunakan untuk kebutuhan komputasi sehari-hari seperti pekerjaan kantor, multimedia, maupun penggunaan aplikasi standar lainnya. Oke, bisa di next.
Di sini kita menggunakan power supply Faro Kronos dengan 500 watt. Karena PSU ini tuh menyuplai daya listrik seluruh komponen PC agar dapat bekerja dengan normal. Power supply ini memiliki daya 500 watt yang sudah mencukupi untuk rakitan PC tanpa kartu grafis tambahan atau VGA berdaya besar. Nah, supply-nya bertugas mengubah arus listrik dari PLN menjadi tegangan yang stabil dan aman untuk komponen seperti motherboard, prosesor, RAM, dan storage. Oke, next. Untuk media penyimpanan, kami memilih menggunakan SSD M.2 SATA 128GB RX7 yang berfungsi sebagai penyimpanan utama komponen PC kami, seperti untuk menyimpan aplikasi dan data penting. Untuk SSD ini menggunakan slot M.2, jadi memiliki bentuk yang lebih ringkas serta pemasangan yang lebih rapih pada casing PC dibandingkan dengan hard disk konvensional. SSD M.2 data ini menawarkan kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi, sehingga proses booting sistem, transfer data, dan pembukaan aplikasi dapat berjalan lebih cepat dan responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kenyamanan pengguna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang casing Faro Prime Exo series MATX. Nah, di sini ada link Shopee-nya dan dia harganya Rp175.000. Casing Faro Prime Exo series MATX berfungsi sebagai rumah sekaligus pelindung seluruh komponen PC agar tersusun rapih dan aman. Dengan ukuran micro ATX, casing ini kompatibel dengan motherboard MATX sehingga pemasangan komponen menjadi pas dan efisien. Desain casing membantu mengatur aliran udara agar suhu komponen tetap stabil saat digunakan, serta melindungi perangkat dari debu dan benturan ringan. Oke, jadi itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.